Haleluya. Shalom semua jemaat Tuhan, orang percaya yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia yang ada di Hong Kong. Saya percaya saudara dalam pemeliharaan Tuhan. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita memuji Tuhan, kita nyanyikan Lingkupiku dengan Sayapmu. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kau Bapa Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Bapa Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh lagu ini berbicara kepada kami Tuhan. Apapun keadaan kami, di masa krisis sekalipun Tuhan, kami percaya Engkau Allah Bapa ada di sana. Sekalipun kami masuk dalam lembah kekelaman, firman-Mu mengatakan, tongkat dan gadamu adalah penghiburan bagi kami. Tongkat dan gadamu adalah lambang kuasa daripada Allah yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati pembicaraan kami saat ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu saja dan memberkati setiap umat. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Saudara sekalian, kita akan hari ini berbicara tentang bagaimana kita menghadapi krisis. Ya, minggu lalu kita berbicara tentang bagaimana kita meresponi konflik yang terjadi. Kalau konflik tidak kita responi dengan baik, akan menjadi krisis. Ya, hari ini kita berbicara tentang krisis yang hampir semua orang menghadapi dan juga mempengaruhi di banyak bidang kehidupan kita. Ya, pandemi COVID-19 masih berlangsung sekian lama, sudah hampir 7-8 bulan lebih, ya. Dan dia sudah mempengaruhi banyak kehidupan kita, emosi kita, pikiran kita, rencana kita, bahkan kesehatan kita terganggu, ya. Mungkin ada yang terganggu menjadi krisis dalam keluarga, krisis ekonomi dan sebagainya. Tapi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau saudara baca firman Tuhan, dalam setiap masa kehidupan hamba-hamba Tuhan yang tercatat dalam firman Tuhan, mereka menghadapi krisis, tapi mereka tahu kemana mereka harus datang. Ya, mereka menghadapi krisis mungkin sama dengan pandemi saat ini. Ya, tetapi mereka tahu
ada Tuhan beserta mereka. Dan hari ini kita akan kembali diingatkan bagaimana firman Tuhan berbicara kepada kita di tengah-tengah krisis sehingga kita bisa menghadapi krisis kehidupan kita. Saya bacakan satu firman Tuhan. Kisah ini adalah kisah Perjanjian Lama di dalam 2 Tawari, di mana pada saat itu Raja Yosafat menghadapi musuh yang mengelilingi bangsa Yehuda yang kecil itu. Dan mereka tidak tahu apa yang harus lakukan. Mereka memikirkan pasti mereka kalah. Tetapi ada sesuatu yang menarik dikatakan Raja Yosafat ketika dia sudah menghadapi Tuhan. Dia katakan begini, ayat 12 di dalam 2 Tawari 20 dia mengatakan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Seperti kita sekarang mungkin ya, kita bingung, kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Haleluya. Suatu iman, suatu keyakinan bahwa Allah sudah menolong kita di masa lalu, Allah juga menolong kita saat ini dan juga di masa depan kita. Haleluya. Pastor, di sini ada Pastor Edmund, senior pastor daripada ICA Hong Kong, dan juga Pak Jer bersama kita. Kita akan melihat bagaimana kita akan menghadapi krisis dalam kehidupan kita. Pastor, ada yang mengatakan di dalam krisis kehidupan kita ada Kristus. Ya, pasti ada Kristus. Ya. Sekarang krisis itu barang nyata, is tangible. Kita harus menghadapi. Nah, bagaimana kita sebagai umat Tuhan kita bisa menghadapi krisis? Setiap orang menghadapi krisis. Jadi krisis yang Pak Ari katakan ini adalah situasi kita, suasana kita. Ini bukan krisis orang ya, manusia. Ya, itu konflik. Jadi krisis keuangan ekonomi, krisis kesehatan kita ya. Nah, langsung kita sadar ini bukan sesuatu yang bisa kita kontrol. Ya, biasanya krisis ini terjadi bila kita tidak tahu atau kita belum ready ya. Ya. Jadi apakah respon kita? Pak Ari tadi katakan kita harus datang kepada Tuhan. Itu ada Kristus di setiap krisis kita. Ya. Bukan memang ada iblis di krisis kita, tetapi Yesus itu lebih besar. Kristus itu lebih besar dari iblis itu ya, di dalam krisis. Langsung kalau kita tahu Tuhan masih kontrol ya, bertata di dalam krisis kita, langsung kita tahu Tuhan He allows it to happen. Dia mengizinkannya. Mengizinkan krisis bukan penyebabnya, Pak. Bukan penyebab, mengizinkan. Mengizinkan. Ya. Nah, ini yang harus kita terima dan juga ngerti ya. Tuhan mengizinkan tetapi tidak menyebabkan. Ya. Segala sesuatu yang terjadi itu karena dosa. Dunia bumi ini punya karena dosa, langsung ada krisis sebegini, pandemik katakan. Tuhan mengizinkan. Langsung Tuhan mengizinkan itu, Tuhan juga memberikan He will give us the grace and the strength. Dia akan memberikan kasih karunia dan kekuatan buat kita. Ya, pasti ada. Pasti ada. Ya, dia tidak akan membiarkan kita ini sendiri di dalam krisis ini. Biarpun krisis kesehatan kita atau ekonomi kita ya, Tuhan pasti membuka jalan. Pasti. Tapi jalannya ini di mana kita tidak tahu. Kita harus membuka mata rohani kita mencari jalan itu. Seperti di kamar ini ya, ada banyak pintu-pintu loh. Tapi hanya satu pintu ini ada yang buka. Yang lain itu sudah dikunci karena krisis. Tetapi Tuhan sudah membuka satu pintu itu, kita harus cari pintu yang mana yang dibuka. Langsung yang pintu yang dibuka itu memang rencana Tuhan untuk kita mengikut jalan itu. Nah, krisis ini sekarang sudah menjadi teman kita. Kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Karena satu saja pintu dibuka. Kalau semua pintu buka ini payah loh, pusing ya, mana ini kehendak Tuhan. Tapi dalam krisis ada satu pintunya buka. Jadi krisis itu sudah menjadi teman kita. Tuhan yang membawa kita ya mengikut rencana Dia, karena rencana Tuhan itu yang paling baik dan paling sempurna, paling selamat. Selamat dan sempurna rencana Tuhan. Dalam pandemi ini tempat yang paling sempurna dan selamat adalah bukan di rumah sajalah, tetapi di dalam kehendak Tuhan. Ya. Oke, nah Pastor ya, kita tahu Pastor tadi jelaskan, di dalam krisis sebagai anak Tuhan, Tuhan sudah menyediakan jalan keluar, ada pintu.
Pak Sueman ada pintu satu, sudah Tuhan sediakan. Pak Jer sudah, saya juga disediakan Tuhan satu pintu. Tetapi krisis seperti pandemi ini ya, krisis begitu lama, ataupun saudara yang terbaring sakit bertahun-tahun, mungkin itu krisis yang sudah lama. Kadang-kadang tanpa sadar krisis itu menguasai hidup kita, menguasai pikiran kita, menguasai roh kita, bahkan membawa kita lebih turun lagi. Nah, bagaimana saya bisa menemukan pintu itu? Lebih jelas lagi. Yang tadi Pak Ari katakan sudah lama ya. Ya. Waduh. Jadi yang pertama ya, pada hari ini kita harus berdoa dan mengatakan kepada Tuhan, saya mau mengikut kehendak Tuhan. Ya, mungkin penyembuhan itu adalah jawabannya. Nah, mungkin penyembuhan itu bukan sekarang. Bukan sekarang. Ya, bukan sekarang. Jadi langsung bagaimana? Jadi penyembuhan itu bukan sesuatu yang bisa menyelesaikan segala masalah saya sekarang ya. Ya. Jadi yang pertama kita harus datang kepada Tuhan, beriman kepada Dia, bukan dalam penyembuhan tetapi penyembuh. Yes. Bukan yang memberikan keuangan tetapi yang Dia yang bisa ada segala kuasa di dunia dan di bumi. Jadi kita datang kepada Dia dan meletakkan iman kepada Dia. Nah yang kedua, yang sudah lama ya di dalam ini, membaca firman Tuhan. Jadi pemikiran ini harus positif, harus beriman firman Tuhan, harus ada rohani. Seringkali kita mendengar suara sendiri sudah terlalu lama, atau mendengar suara negatif, atau suara-suara iblis terlalu lama. Jadi ini harus tukar. Ya, ada perubahan penyembuhan di dalam pemikiran kita ya ini ya. Jadi ini yang dua yang bisa kita lakukan pada hari ini. Ya. Selebihnya krisis kita nggak bisa kontrol, tapi ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Ya, yang ketiga ini ya, kita harus surrender ya, menyerahkan segala sesuatu kepada di dalam tangan Tuhan. Tuhan, saya percaya Tuhan adalah Bapa saya yang baik. Kehidupan saya ini itu memang belongs to you. Milikmu Tuhan, ya. Biar saya hidup atau mati itu tidak penting ya Tuhan. Segala sesuatu Tuhan yang rencanakan buat saya sekarang, saya akan mengikut rencana-Mu Tuhan. Kalau Tuhan mau menyembuhkan saya, langsung sembuhkanlah saya. Ya, saya punya iman. Ya, kalau Tuhan tidak mau saya disembuhi pada hari ini, ya mau saya lebih lama lagi, saya tunggu. Lama-lama saya tunggu ya. Kalau biarpun Tuhan mau mengambil hidup saya ini, Tuhan, saya menyerahkan hidup ini buat Tuhan. Itu lebih baik saya bisa bersama dengan Tuhan. Saya tidak takut akan mati. Saya tidak takut. Nah, ini yang paling menakutkan. Kalau kita sampai mati pun tidak takut. Aduh, pandemik ini problemnya kecil. Keuangan ini problemnya kecil. Krisis apa, gempa bumi kah, apa. Ini semuanya kecil ya. Yang paling masalah problem yang terbesar karena kita takut mati. Karena kita pikir kehidupan kita kepunyaan kita. Kita takut kehilangan sesuatu. Ya, kita pikirnya kehidupan saya ini saya mau mengontrol, saya mau makannya sehat, ya makannya obat, ya hidupnya lebih lama, lebih muda, takut mau jadi tua. Ini semua takut ya. Kalau kita ini sudah diserahkan kepada tangan Tuhan, apa yang mau takut? Tidak takut apa-apa lagi ya. Nah, orang yang paling bahaya, most dangerous person adalah orang yang tidak takut mati loh. Iblis juga takut kalau orang ini tidak takut mati. Orang yang tidak memikirkan sesuatu, Pasu, kalau kita lihat orang gila itu jalannya, mereka nggak mikirin apa-apa ya. Jadi tidak ada ketakutan dalam kehidupan mereka ya. Bukan saya suruh saudara harus menjadi orang gila, tetapi kita serahkan pikiran kita. Tapi orang yang radikal imannya. Ya, radikal imannya. Benar-benar serahkan total pikiran. Kalau ada kekhawatiran datang Tuhan, khawatir saya serahkan kepada Tuhan. Yang tadi saya bacakan tadi, saya nggak tahu bisa melakukan apa. Raja Yosafat mengatakan, tapi mata saya tertuju kepada Tuhan. Dan kemudian mereka, kalau sudah baca di dalam 2 Tawaris pasal 20, mereka bersama-sama seluruh jemaat Tuhan di sana, bangsa Yehuda. Mereka datang kepada Tuhan, mereka doa bersama Tuhan, mereka memuji Tuhan. Ya hanya di dalam hadirat Tuhan, akhirnya Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa bagi mereka. Ya, kita percaya Tuhan saudara adalah Tuhan supernatural, yang kita lihat hanya natural. Ketika Tuhan Yesus membagikan, melipat gandakan makanan bagi 5.000 orang, hanya
Sedikit makan yang ada, kita melihat sedikit. Krisis membuat kita melihat yang sedikit, tapi Tuhan sudah sediakan yang luar biasa. Sedangkan apa yang saudara punya saat ini, apapun milik saudara, kesehatan yang lemah, mungkin keuangan saudara yang sedikit, saudara yang mungkin merasa tidak berdaya, yang sedikit-sedikit itu serahkan kepada Tuhan. Yesus masih bisa melipat gandakan, membuka pintu bagi saudara di tengah-tengah krisis. Anak-anak Tuhan akan melihat berkat Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Mungkin Pastor ada tambahan lagi, Pastor? Jangan takut mati, jangan takut nggak ada uang, jangan takut nggak ada kerja, jangan takut kehilangan ini atau kehilangan itu ya. Yang kita takut kehilangan Tuhan. Ya, betul. Ya, yang itu satu kita takut kehilangan Tuhan. Ya. Ya, oke. Ya, mungkin Pak Jar ada tambahan lagi. Ya, kita perlu iman di tengah krisis. Saya percaya krisis itu pasti berakhir. Janji Tuhan ya dan amin, Dia akan memberikan jalan keluar dari setiap krisis yang akan kita hadapi. Pastor tadi benar, kita harus bertahan di tengah krisis dengan membaca Alkitab, dengan melihat kepada Tuhan, maka kita akan bisa melewati krisis ini. Amin. Amin, ya. Dengan iman di tengah krisis kita akan memiliki keyakinan lebih besar, confidence kita akan menjadi lebih besar, dan pengharapan kita hanya kepada satu tujuan, Tuhan kita. Kita tidak takut krisis, kita hanya takut kalau kita tidak datang kepada Tuhan dan tidak di dalam hadirat Tuhan. Amin. Saudara sekalian, saya percaya Tuhan akan memberkati kita semuanya, apapun krisis dalam kehidupan saudara saat ini. Saya percaya Kristus ada di sana bersama saudara. Pastor Edmond akan berdoa bagi kita dan silakan, Pastor. Terima kasih Tuhan karena Tuhan itu setia, selalu menyertai kami Tuhan. Biarpun segala krisis yang kami hadapi, pandemik dan yang lain Tuhan, Tuhan masih ada. Pada hari ini kami datang menghadapi Tuhan, kami beriman terhadap Tuhan, Tuhan masih berkuasa, masih bertata. Dan biarlah rencana Tuhan buat setiap kami Tuhan dijadikan, dikabulkan. Karena Tuhan itu Allah yang baik, mengambuli segala janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara sekalian, serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Dia tahu keperluan saudara, Dia akan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.